Pemerintah Kota Banjarbaru serius menangani permasalahan kabel udara yang semraut di jalan. Lewat Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu dan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2025. Lewat dua peraturan itu, kabel jaringan optik yang mengganggu keindahan kota diharapkan tertata dengan baik. Dan secara bertahap, kabel-kabel semraut tersebut bakal disatukan ke satu tiang bersama dan pada saatnya secara bertahap diturunkan dari udara ke bawah tanah. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo, Pemko Banjarbaru mensosialisasikan pembenahan jaringan optik kepada perusahaan penyedia layanan infrastruktur jaringan optik bertempat di Aula Dinas PUPR Kota Banjarbaru Kamis 22 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan penataan infrastruktur, jaringan utilitas, dan penindaklanjutan implementasi regulasi terbaru yang telah diterbitkan pemerintah kota. Kita hari ini mengumpulkan para pengelola tiang dan ISP, pengelola jaringan internet di Kota Banjarbaru, sehubungan dengan terbitnya Perda di tahun 2022 dan terbitnya juga Perwali di 2025 ini yang harus segera kita eksekusi untuk kejelasan secara legal formal mereka berusaha di Kota Banjarbaru. Karena selama ini kita lihat momentumnya pas nih, kita mau bemenahin tata ruang kota kita supaya tidak semraut lagi ke depan. Dalam satu rumpun rata-rata antara 8 sampai 9. Nah, kalau ini kada dibatasin, kalau ini dibiarkan, akhirnya nanti jadi rumpun-rumpun bambu atau rumpun-rumpun tiang di Kota Banjarbaru. Nah, itu ikutannya adalah kabel-kabelnya. Nah, biasanya dengan adanya tiang berarti kabelnya banyak benar itu. Nah, makanya kami mungkin menggunakan secara ekonomis menggunakan tiang bersama dulu nih. Kalau memungkinkan nanti space anggaran atau dibantu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kita akan membangun nanti underground nanti. Jadi semua kabel di bawah diharapkan nanti ke depan. Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Banjarbaru Muhammad Adi Maulana mengungkapkan penurunan utilitas kabel di bawah tanah dimulai dari kawasan Jalan Panglima Batur, Banjarbaru. Adi menyebut pekerjaan yang dilakukan telah memasuki tahun keempat sejak pekerjaan dimulai dari kawasan Balai Kota. Untuk pekerjaan ducting ataupun penurunan kabel utilitas ke bawah tanah di Jalan Panglima Batur ini memang proyek kami terkait juga amanat dari Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu. Nah, ini memang kami saat ini baru menyelesaikan dari sisi Balai Kota itu ke arah Bundaran STM. Nah, itu kami baru, dan tahun ini masih tahun keempat kami mencoba menyelesaikan yang di sisi mulai dari Jembatan Komet sampai ke Bundaran STM tadi yang sisi Kelurahan Mentausnya. Nah, ini tahun keempatnya dari yang kemarin yang mulai kami kerjakan dari sisi Balai Kota tersebut. Nah, memang masih perlu 2 tahap lagi, mungkin 2-3 tahap lagi kami menyelesaikan dari arah Balai Kota ke Simpang Amako. Nah, nanti karena total panjangnya itu hampir 2,2 km dan kami mengerjakan penataan ini sekalian juga menata terkait trotoarnya atau jalur pejalan kakinya. Memang kalau untuk di ruas Jalan Ayani yang memang secara status jalan sebagai jalan nasional ini memang kami masih berkoordinasi. Sebenarnya respon dari teman-teman balai jalan itu sebenarnya responnya bagus atau positif untuk menata di ruas sepanjang Jalan Ayani tersebut. Nah, tapi memang masih berproses. Kami mungkin perlu lebih sering komunikasi lagi dan mungkin perlu dorongan-dorongan juga supaya penataan trotoar di Jalan Ayani itu bisa terwujud, khususnya dari jembatan kembar itu sampai ke minimal sampai ke STM lah. Ke Unlam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.